Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Davide Fratesi mencetak 1 gol saat Inter Milan menang melawan Udinese dengan skor 3-2 pada Sabtu lalu di pekan ke-6 Serie A. Gol tersebut menunjukkan konsistensinya membobol gawang lawan sejak bergabung dengan Inter Milan. Berdasarkan statistik yang diungkap Gazzetta dello Sport, bahwa gelandang berusia 24 tahun itu mencetak 1 gol setiap 202 menit untuk Nerazzurri. Mencetak gol telah menjadi salah satu ciri khas Fratesi. Hanya sedikit gelandang di Serie A yang bisa menyamai ketajaman Fratesi. Dia memiliki naluri untuk mendapatkan posisi yang baik untuk mencetak gol. Itu adalah faktor penting yang membuat Inter merekrutnya di musim panas lalu. Dan itu juga membuat pemain berusia 24 tahun itu mendapat tempat reguler di tim nasional Italia. Musim lalu Fratesi konsisten mencetak gol untuk Inter meski ia bukan pemain inti. Pemain berusia 24 tahun itu hanya tampil sebagai starter 5 kali di Serie A musim lalu. Sedangkan sejauh musim ini, ia baru masuk starting 11 Inter sebanyak 2 kali. Secara total, Fratesi telah berada di lapangan dengan seragam Inter selama 1.818 menit di semua ajang. Dan selama itu, Fratesi telah berhasil mencetak total 9 gol. Itu berarti Fratesi telah mencetak gol setiap 202 menit di lapangan. Selain itu, Fratesi juga telah mencatatkan 8 assist di semua ajang, termasuk assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Lautaro Martinez di menit-menit akhir melawan Real Sociedad pada musim lalu di Liga Champions. Inter Milan dikabarkan semakin serius untuk merekrut bek Udinese Jaka Bijol pada jendela transfer musim panas mendatang. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Nicolo Cesarini bahwa Nerazzurri melihat Bijol sebagai pengganti Stefan De Vrij atau Francesco Acerbi. Menurut Cesarini, kesepakatan transfer bek berusia 25 tahun itu sekitar 15 juta euro. Bijol adalah pemain yang memenuhi syarat bagi Nerazzurri. Pemain internasional Slovenia itu baru berusia 25 tahun, namun ia tampil mengesankan selama beberapa musim terakhir di Serie A. Selain itu, Bijol tampil bersinar saat bermain di posisi bek tengah, baik bersama Udinese maupun saat membela timnas Slovenia. Bijol menunjukkan kualitas bek papan atas saat mengawal pemain seperti Harry Kane, Aleksandar Mitrovic, dan Cristiano Ronaldo di Euro 2024 baru-baru ini. Menurut jurnalis Italia Cesarini bahwa Inter melihat Bijol sebagai target serius di musim panas tahun depan. Liga-liga sepak bola papan atas Eropa hampir semua menyetujui perombakan radikal menjelang batas akhir bursa transfer musim panas. Hal ini menurut surat kabar Inggris The Times. Mereka melaporkan bahwa bursa transfer musim panas dapat ditutup pada tanggal 15 Agustus mulai musim panas mendatang, bukan pada akhir Agustus. Bursa transfer musim panas merupakan periode yang sangat penting dalam kalender sepak bola. Selama beberapa bulan, klub-klub besar Eropa memiliki kesempatan untuk mengubah dan merombak skuad mereka. Nicolo Barella masih menjalani terapi cedera paha, sementara Tajon Buchanan sudah mulai menjalani program latihan pribadi per hari kemarin, menurut laporan dari FC Internews. Sumber ini mengatakan dua pemain ini berupaya untuk segera kembali beraksi ke lapangan sesegera mungkin.
Pada hari Selasa, Nerazzurri menjamu Red Star Belgrade dalam pertandingan Liga Champions kedua musim ini. Kemudian akhir pekan depan, Inter menghadapi Torino dalam pertandingan Liga terakhir mereka sebelum jeda Oktober. Barella dan Tajon masih akan absen. Pemain tim nasional Italia dan Kanada ini baru akan kembali setelah jeda internasional, tepat ketika Inter akan menghadapi AS Roma. Dua klub besar kota mode ini masih belum memiliki stadion sendiri. Hingga saat ini mereka menyewa fasilitas stadion dari pemerintah kota. Kedua klub faktanya hingga saat ini menginginkan lebih banyak kendali atas stadion tersebut. Hal yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dari stadion. Sebagaimana dicatat oleh Calcio Finanza, sewa yang dibayarkan Inter dan AC Milan kepada kota Milan dibagi secara merata menjadi dua bagian. Menurut sumber ini, biaya yang dapat dikurangkan untuk kedua klub adalah 6.305.261,14 euro. Itu dibagi rata antara kedua klub, yang berarti bahwa jumlah untuk setiap klub kurang dari 3 juta euro. Dengan demikian, bagian yang akan dibayarkan masing-masing Inter dan AC Milan kepada kota akan berjumlah sekitar 3,5 juta euro. Dari jumlah total antara kedua klub adalah 7 juta euro. Fans Inter Milan selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim kesayangannya. Sejauh musim 2024-2025 ini, Nerazzurri masuk ke dalam daftar 5 klub dengan jumlah rata-rata penonton terbanyak di 5 liga top Eropa. Cerminan nyata dari antusiasme dan dukungan setia Interisti. Sebutan untuk para pendukung Inter Milan. Hal ini menurut data dari Transfermarkt bahwa Inter berada di 5 teratas dalam hal rata-rata penonton sejauh musim ini. Inter berada di posisi keempat dengan mencatatkan rata-rata 72.677 penonton dalam 2 pertandingan kandang pertama mereka di musim ini. Sedangkan rival sekota Inter yakni AC Milan berada di posisi kelima dengan rata-rata 71.008 penonton. Meski membawa 3 poin dari kandang Udinese, fase pertahanan Nerazzurri perlu mendapat perhatian lebih dari Simone Inzaghi. Bisek, Acerbi, Bastoni adalah trio starter yang dipilih Inzaghi. Namun ini bukan masalah individu atau bahkan departemen, melainkan masalah fase bertahan. Sebuah gol kembali tercipta lewat sundulan Kabasele hasil dari umpan silat. Kemudian di menit akhir pertandingan, Luka berhasil memperpendek jarak dengan skor 2-3. Secara total, Nerazzurri telah kebobolan 7 gol dalam 6 pertandingan liga. Rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan. Data inilah yang membuat was-was sang pelatih. Terlalu banyak kebobolan Nerazzurri, sebuah aspek yang harus dikerjakan minggu ini di Appiano Gentile.